pertama kali aku lihat adalah aku melihat badannya lebam-lebam, biru-biru itu di beberapa spot di badannya. Setelah sekian hari setelah itu biru-biru itu bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah bersedia untuk kembali menonton channel ini. Semoga penyampaian saya di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Masih ingatkah Anda musibah yang dialami Denada? Yaitu salah satu pesohor yang tak hanya dikenal berprestasi lewat karya-karyanya, namun ia juga seorang ibu yang patut dibanggakan. Hal itu ia buktikan dengan segenap hati merawat buah hatinya yang menderita leukemia atau kanker darah. Seperti diketahui sebelumnya, putri sematawayang penyanyi Denada ini, yaitu Shakira Aurum, divonis mengidap leukemia sejak pertengahan tahun 2018. Sejak vonis itu, Denada harus bolak-balik ke Singapura untuk membawa putrinya ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan yang maksimal. Pasti pada saat itu aku nggak bisa berpikir apapun. Karena pada saat itu yang aku dengar cuma anakku leukemia. Sebelumnya Denada mengaku sempat curiga saat melihat bekas biru di sekujur tubuh anaknya sepulang dari Eropa bersama keluarganya. Bahkan ketika melihat kondisi putrinya beberapa kali demam, Denada masih mencoba memberi obat penurun panas. Sayang, panas yang dialami Shakira anaknya tersebut hanya turun sebentar namun kembali naik. Kondisi Shakira itu membuat Denada memutuskan untuk mencari dokter yang tepat, yaitu dokter ahli darah. Dari dokter itulah Denada mendapatkan informasi bahwa putrinya mengidap leukemia. Penyakit leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan juga anak-anak. Leukemia dapat bersifat kronis dan akut. Pada leukemia kronis, sel kanker berkembang secara perlahan dan gejala awal yang muncul biasanya tergolong sangat ringan. Sementara pada leukemia akut, perkembangan sel kanker terjadi sangat cepat dan gejala yang muncul dapat memburuk dalam waktu singkat. Denada sendiri menjelaskan bahwa leukemia yang menyerang putrinya adalah jenis leukemia limfosit akut atau ALL, di mana pengobatannya kemoterapinya itu harus dilakukan selama 2-3 tahun. Namun saat ini alhamdulillahnya kondisi anaknya sudah mulai membaik, bahkan sudah mulai beraktivitas dan sekolah seperti sedia kala. Dengan demikian tentunya kita harus selalu mewaspadai penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada anak-anak, baik itu keluarga kita, anak kita maupun kerabat kita, ya, supaya nanti penyakit yang diidapnya tersebut tidak menjadi penyakit yang lebih fatal. Oleh karena itu, izinkan saya di video ini untuk memperkenalkan penyakit kronis ataupun terminal yang sering terjadi pada anak, ya. Jadi yang perlu kita ketahui bersama, dominasi penyakit pada anak di Indonesia itu mulai bergeser daripada penyakit akut menjadi penyakit kronis. Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang memiliki pola peningkatan angka kematian dan kesakitan akibat daripada penyakit kronis. Tahap lanjutan pada penyakit ini dapat mengakibatkan anak sering keluar masuk rumah sakit dan membutuhkan perawatan jangka panjang. Anak dan orang tua akan mengalami stres berkepanjangan, tekanan psikologis, dan juga berefek pada finansial sebagai akibat daripada hospitalisasi yang berkepanjangan. Jadi yang perlu kita ketahui bersama, penyakit kronis itu adalah penyakit yang diderita dalam kurun waktu yang lama, biasanya lebih dari 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Golongan penyakit kronis sendiri itu dapat meliputi yang pertama gagal jantung, kanker, hipertensi, diabetes, serta gagal ginjal kronik. Penyakit kronis merupakan kondisi yang mempengaruhi fungsi sehari-hari selama lebih dari 3 bulan dalam setahun, yang cenderung di mana mengalami perawatan di rumah sakit secara berulang bagi penderitanya. Salah satu penyakit kronis yang banyak diderita anak adalah leukemia.
Sedangkan penyakit terminal adalah keberlanjutan dari penyakit kronik yang sifatnya tidak bisa disembuhkan serta mengarah pada kematian. Jadi yang sudah jelasnya bahwa mereka yang mengalami penyakit terminal ini akan meninggal atau keadaan mereka makin lama makin memburuk. Kematian bisa saja datang tiba-tiba tanpa peringatan atau mengikuti periode sakit yang panjang. Terkadang kematian menyerang usia muda, tapi selalu menunggu yang tua. Penyakit terminal ini dikenal sebagai penyakit pada stadium lanjut. Penyakit utama itu tidak dapat diobati, serta bersifat progresif. Pengobatannya hanya bersifat paliatif saja, yaitu cuma mengurangi gejala dan keluhan, serta memperbaiki kualitas hidup. Tentunya baik bagi pasien dewasa maupun anak-anak, penyakit yang belum bisa disembuhkan ini kian meningkat jumlahnya. Sehingga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien yang mengalami penyakit terminal ini, tentunya dibutuhkan perawatan kuratif dan juga rehabilitatif. Selain itu juga dibutuhkan sekali perawatan paliatif. Tujuan paliatif ini sendiri yaitu meningkatkan kualitas hidup seorang anak yang mengalami penyakit terminal tersebut, ya, setidaknya untuk mendekati angka normal. Sedangkan untuk etiologi ataupun penyebab penyakit terminal ini sendiri yaitu diakibatkan karena infeksi saluran nafas bawah, pneumonia dan bronkitis, malaria, diare, campak, tetanus, infeksi selaput otak, difteri, penyakit kanker akibat kecelakaan yang fatal. Itu merupakan penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan seorang anak mengalami penyakit terminal. Tanda dan gejala pada seorang anak yang mengalami penyakit terminal tersebut yaitu bisa ditandai dengan kondisi fisik, ya, di mana kondisi fisik seorang anak tersebut misalkan bagian pengindraannya itu secara berangsur-angsur akan menghilang, ya, dari ujung kaki dan ujung jari itu mereka tidak bisa menggerakkan, dan juga aktivitas dari IE-nya berkurang, refleks mulai menghilang secara perlahan, kulit terlihat kebiruan dan juga pucat, denyut nadi yang tidak teratur dan sifatnya lemah, serta nafas berbunyi keras, dan kalau tidur dia cepat ngorok, ya. Dan juga penglihatannya mulai kabur, ya. Anak tersebut kadang-kadang merasakan nyeri dan sering tidak sadarkan diri. Itu dari aspek fisiknya. Sedangkan dari aspek psikososial bisa kita ketahui seorang anak yang mengalami fase penyakit terminal ini yaitu akan mengalami respon kehilangannya, di mana di saat respon kehilangan ini si anak sering mengungkapkan rasa takut yang berlebihan dengan ekspresi wajah, cara tertentu untuk memberikan respon kehilangannya dengan mengulurkan tangan terhadap kerabat-kerabatnya, dan juga cemas yang berlebihan, ya, dengan mana si anak ini sering mengungkapkannya dengan cara menggerakkan otot-otot rahangnya, serta rasa sedih juga yang sering diungkapkan oleh seorang anak tersebut. Tentunya dengan kita pahami hal-hal yang terjadi pada anak yang menderita penyakit terminal ini, tentunya ada hal yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut, ya. Apa yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak tersebut dan apa kebutuhannya? Jadi kebutuhan seorang anak yang mengalami ataupun menderita penyakit terminal ini yaitu yang pertama adalah komunikasi, ya. Jadi anak yang mengalami penyakit terminal ini sangat membutuhkan komunikasi, terlebih oleh kedua orang tuanya. Dengan adanya orang tua yang mengajak mereka untuk berkomunikasi, anak akan tidak merasa sendirian dan merasa selalu didampingi oleh orang yang membuatnya nyaman. Dan yang selanjutnya, meyakinkan si anak bahwa dirinya tidak sendirian untuk menghadapi hal ataupun masalah yang dia alaminya.
Yang selanjutnya adalah berkomunikasi dengan saudara kandung, ya, ataupun mengajak si anak tersebut untuk bermain dengan saudara kandungnya, sehingga mereka bersedia untuk berpartisipasi merawat dan mendukung si anak yang sakit penyakit terminal tersebut, dan selalu memberi support sosial untuk meningkatkan coping si anak. Tentunya itu adalah hal yang sangat baik. Untuk kriteria penyakit terminal sendiri yang perlu kita pahami dan kita ingat, ya, agar kita bisa memilah-milah mana penyakit yang sudah dapat digolongkan sebagai penyakit terminal. Yaitu yang pertama, penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan, ya, di mana penyakit yang menderita si penderita tersebut, ya, apapun penyakitnya itu sudah tidak memungkinkan secara medis untuk sembuh karena sudah dalam stadium lanjut. Yang kedua, stase akhir kehidupan dan penyakit mengarah pada kematian sehubungan dengan upaya medis yang sudah tidak bisa tertolong lagi. Yang ketiga, diagnosa medis itu sudah jelas. Penegakan diagnosa sudah terukur dengan golden standard dengan menetapkan ukuran yang sudah sangat akurat. Dan yang keempat, tidak ada obat yang mampu menyembuhkan, ya, secara medis. Seringkali obat yang masuk menjadi tidak mempunyai efek terapeutik pada pasien ataupun seseorang yang mengalami penyakit terminal ini. Dan selanjutnya, prognosis jelek, kemungkinan sembuh sangat kecil, yang artinya kemungkinan terjadi kematian sangat besar, ya. Dari kita melihat sikon si penderita penyakit terminal ini itu sudah sangat jelek, jadi kita sudah bisa menilai mungkin dia akan mengalami kematian. Dan yang selanjutnya bersifat progresif, yaitu peningkatan menjadi parah sangat cepat dan tidak ada kemajuan untuk bisa sembuh kembali. Dari kita evaluasi si pengidap penyakit ini, dia semakin hari semakin parah penyakitnya, ya. Dan yang terakhir itu tubuh sudah tidak cukup menerima efek obat. Demikianlah pemaparan singkat dari saya secara umum mengenai penyakit kronik dan terminal. Mungkin dari teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar.